Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, saya akan membahas World Cup 2021 yang diselenggarakan oleh FIDE. Dan setelah Magnus Carlsen tersiok-siok untuk lolos dari babak kelima dan harus melalui tahapan tiebreak, dan akhirnya dia lolos ke babak keenam. Di babak keenam ini teman-teman, dia melawan Bertrand Etienne dari Prancis, dan dia pegang buah putih, Magnus Carlsen pegang buah hitam. Dan ini cukup jauh perbedaan rating teman-teman, yakni 2678 untuk Bertrand dan 2847 untuk Magnus Carlsen. Baik, kita langsung mulai. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah A4, kuda F6. Ruy Lopez varian Marshall ini teman-teman dimainkan oleh kedua pemain, dan ini cukup tajam dalam serangan di middle game. Di sini putih langsung rokade pendek dan gajah ke E7 untuk mempersiapkan rokade. Benteng ke E1, B5, gajah B3, dan di sini hitam langsung rokade pendek juga. A4, dan di sini tidak diterima peraduan tersebut dengan menaikkan gajah ke B7. D3, D6. Langsung dijawab oleh putih dengan gajah ke D2. Menteri ke D7, dilanjutkan dengan kuda ke C3, kuda ke A5, gajah ke A2. Pion yang di B5 dengan pion yang di A4 ini tetap menggigit teman-teman, dan kedua pemain sama-sama tidak mau memukul. Dilanjutkan dengan C5, kuda ke E2, kuda ke C6, dan kuda ke G3. Dilanjutkan dengan D5, E kali D5. Disinilah mulai melakukan peraduan pion teman-teman, dan kuda mukul pion D5. Sebenarnya di posisi ini teman-teman, dari hitam membiarkan pion yang di E5 tersebut untuk dipukul, dan itu sudah dihitung secara akurasi oleh Magnus Carlsen. Kita analisa sejenak. Misal kuda mukul pion yang di E5 tersebut teman-teman, maka yang terjadi kuda mukul kuda, benteng mukul kuda, dan gajah ke F6. Ini tentu kembali pion yang tadi dipukul setelah langkah terbaik putih, misalnya benteng ke H5, maka pion yang di B2 dipukul oleh gajah. Kembali ke partai. Di saat posisi kuda mukul D5 ini teman-teman, langkah partai pion ke C3. Dia tidak memilih memukul pion yang di E5 karena tahu hanya terjadi pertukaran. Benteng A ke D8, dan di sini baru dipukul pion yang di B5. A kali B5, dan kuda di sini memukul pion E5 karena merasa pion yang di B2 sudah dijaga dan tidak mungkin dipukul oleh gajah. Diterima kuda mukul kuda dan benteng mukul kuda. Gajah ke D6, benteng ke E1, kuda ke F4, dan gajah langsung memukul kuda tersebut. Gajah mukul gajah dan kuda ke E4. Sampai di sini teman-teman, ancaman daripada putih untuk menghentikan serangan demi serangan daripada hitam sudah cukup bagus, dan ini jika dilanjutkan terus identik dengan permainan sebelumnya Bertrand Etienne, dan akhirnya dia menang di sayap menteri unggul pion teman-teman. Dan dilanjutkan langkah hitam, walaupun ini cukup menarik sebenarnya, langkah kuda tersebut dengan mengancam pion yang di C5, tapi dibungkam oleh menteri ke C7. Tentu ancaman pion di H2 yang tidak mau
diberikan oleh putih, mendorong pion ke G3. Gajah ke E5 dilanjutkan dengan F4. Putih tidak mau memberikan celah peluang, namun diagonal gajah terang hitam ini sebenarnya tanpa disadari akan menjadi bumerang untuk langkah di endgame. Dilanjutkan dengan gajah ke D6, menteri ke H5. Langkah yang mungkin secara akurasi sangat tinggi nih teman-teman dari kedua pemain, tapi di sisi lain serangan tersembunyi hitam tidak dilihat oleh putih. Menteri ke C6 ini teman-teman, langkah hitam sangat bagus, yakni di atas 90% akurasinya. Menteri ke H3, dia kembali lagi mundur dengan khawatir terbukanya atau diancamnya kuda nanti. Dilanjutkan dengan C4. Diagonal gajah terang putih ditutup agar tidak terjadi manuver bila kuda ke G5. D4 teman-teman, ditolak peraduan tersebut, dan di sini benteng D ke E8. Persiapan untuk memukul kuda, dan jelas di sini kalah kekuatan kuda tersebut. Maka langkah daripada putih menaikkan pion ke D5. Entah apa maksud pion D5 ini teman-teman, tapi di sini adalah mencuri tempo daripada hitam dan mengembalikan pion tadi yang diambil oleh putih di E5. Menteri mukul pion dan benteng baru ke D1 mengancam menteri. Perhatikan teman-teman, mungkin dengan diterimanya pion, jebakan yang dimaksud oleh Becrot ini adalah dengan memakan kuda. Namun sebenarnya ini bisa dijawab oleh Carlsen dengan menggeser gajah ke C5, cek, baru menurunkan menteri lagi ke C6, ini sudah lolos. Tapi langkah partai teman-teman sangat mengejutkan sekali manuver daripada gebrakan Carlsen. Di langkah ke-29 ini teman-teman, Carlsen memilih untuk membuang menterinya dengan hitungan yang sangat jauh ke depan. Apakah dia pasti menang atau seperti apa teman-teman? Silahkan perhatikan. Ternyata dia memilih memukul kuda yang di E4, benteng daripada Carlsen. Dan setelah memukul kuda tersebut, mustahil daripada putih untuk tidak memukul menteri. Dan jika misalnya putih malah menurunkan menteri ke F1 misalnya untuk penjagaan di sini, tentu ini konyol. Karena dengan gajah ke C5 cek, benteng ke D4 dan benteng mukul D4, dilanjutkan dengan C kali D4 dan gajah mukul sekaligus cek. Di sini saya katakan tadi konyol teman-teman, adalah kematian untuk putih akibatnya. Baik, kembali ke posisi benteng mukul kuda tadi teman-teman. Di langkah partai yang sangat mengejutkan adalah Carlsen membiarkan menterinya dipukul dan ini diterima. Benteng mukul menteri dan benteng mukul benteng cek. Arah daripada serangan hitam saat ini belum begitu berarti teman-teman, karena belum ada tanda-tanda yang memang sangat menakjubkan daripada langkah Carlsen. Tapi setelah raja ke F2 nih teman-teman, ternyata jawaban daripada hitam adalah benteng F ke E8. Jika benteng tertarik dengan gajah lagi, maka ini kematian ternyata teman-teman untuk putih. Dan di sini teman-teman sadar dia bahwa ada kombinasi di dalam pembuangan menteri tadi. Akhirnya dia benteng ke E5, tidak memukul gajah. Gajah mukul benteng dan raja mukul
benteng. Dilanjutkan dengan gajah mukul pion sekaligus double check, dan di sini raja ke F1 kembali. Gajah ke C8 dengan mengancam menteri, teman-teman, berniat untuk menyingkirkan menteri daripada jalur-jalur bahaya yang di sayap raja ketika gajah diturunkan nanti di B1, teman-teman. Di sini menteri langsung ke G2. Dan jelas bahwa tekanan Carlsen dari kombinasi tadi sudah cukup diperhitungkan. Gajah ke F5, teman-teman. Kalau gajah ini langsung ke G4, tentu dia punya kesempatan untuk diusir dengan pion yang di H3, teman-teman. Maka langkah Carlsen ini sudah cukup bagus. Tujuannya akan cek di D3. Menteri ke D5, teman-teman. Dia sudah mulai ketakutan dengan ancaman tersebut, dan gajah ke E6. Menteri ke C5. Kenapa dia tidak langsung memukul pion yang di B5, teman-teman? Karena dia tahu efek daripada langkah tersebut akan cek gajah tersebut ke D3. Dilanjutkan dengan gajah mukul pion yang di B2, dan di sini raja ke G2. Pelan-pelan ingin meloloskan dari cengkeraman dua gajah ini, teman-teman. Gajah ke D7 menjaga pion, dan di sini menteri ke D5. Jelas bahwa di sini putih sudah mulai kehilangan arah serangannya, teman-teman. Namun dia mencoba menakut-nakuti perwira daripada Carlsen. Benteng ke D8, teman-teman. Dengan dibukanya nanti akan hilang menteri ke C5 lagi. Dilanjutkan dengan gajah ke F6 dan gajah ke B1. Diam-diam dia melirik pion yang di H7, teman-teman. G6, G4. Gajah kali G4 dan dilanjutkan dengan menteri mukul B5. C3. Dia khawatir dengan pion yang akan dipromosikan oleh hitam tersebut. Langsung dijawab F5, teman-teman. Menutup ruang perlindungan daripada gajah. Dan di sini dijawab dengan G5, menolak peraduan tersebut, teman-teman. Kenapa dia menyerah, teman-teman? Saat posisi seperti ini kan masih kuat. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ada kemungkinan remis atau bahkan menang karena unggul menteri dari putih. Ternyata jawabannya, setelah Magnus Carlsen membuang menteri di langkah ke-29, itu 15 langkah kemudian baru kelihatan jawaban yang sangat akurat dan sangat jenius. Hanya Grandmaster Superpower yang melangkahkan di langkah ke-29 buang menteri tersebut, teman-teman. Di posisi ini langkah terbaik daripada putih setelah dijawab pion G5, teman-teman, adalah gajah ke D3. Ini langkah terbaik, teman-teman. Gajah ke D1 dan H4. Pion pukul pion, raja ke G1. Ini sudah sama-sama langkah terbaik. Perhatikan, setelah pion ini ke C2, ternyata dia tidak ada alasan untuk tidak dipukul pion tersebut, dan dia harus kehilangan gajah. Tidak ada celah untuk menteri di sini melakukan cek dan seterusnya untuk mendapatkan perwira hitam, dan di sini harus kehilangan gajah. Setelah pion ini dipukul dengan gajah, gajah pukul gajah, menteri ke C6 untuk mengancam gajah tersebut. Dan jika di sini gajah tidak menghindar, jelas dipukul dan di closing dengan gajah ke D4 cek, teman-teman. Dua gajah tersebut sudah satu yang lepas, dan setelah raja bergeser kemanapun dia ke H1 langkah terbaik, maka di sini dipukul oleh gajah pion yang di F5, dan tidak ada alasan lagi untuk putih melanjutkan permainan, hanya mempermalukan dirinya sendiri. Baik, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.